Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friskiza Parisia Jufazania dari kelas 11-8 absen 17. Di sini saya akan menjelaskan hasil resum saya tentang bab teks berita. Jadi, teks berita merupakan salah satu jenis teks yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Setiap hari, kita memperoleh informasi melalui berbagai media seperti televisi, radio, surat kabar, media daring, dan media sosial. Namun, tidak semua informasi dapat disebut sebagai berita. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami pengertian, struktur, dan ciri-ciri teks berita agar mampu membedakan berita yang benar dengan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Teks berita adalah teks yang berisi informasi mengenai suatu peristiwa atau kejadian nyata yang disampaikan kepada masyarakat secara faktual, aktual, dan objektif. Artinya, berita harus berdasarkan fakta yang benar-benar terjadi, disampaikan secara netral, dan tidak dipengaruhi oleh pendapat pribadi penulis. Berita disusun oleh wartawan atau jurnalis dengan tujuan menyampaikan peristiwa penting yang perlu diketahui oleh masyarakat luas. Adapun tujuan dari teks berita, yang pertama ada menyampaikan informasi. Berita bertujuan untuk memberikan informasi di sekitar kita. Yang kedua, mendidik. Berita dapat mendidik masyarakat dengan memberikan wawasan dan pengetahuan baru tentang berbagai hal. Yang ketiga ada menghibur. Berita dapat menghibur masyarakat dengan menyajikan cerita yang menarik dan informatif. Yang keempat ada mempengaruhi. Berita dapat memengaruhi opini dan perilaku masyarakat dengan menyajikan informasi yang objektif dan berimbang. Yang terakhir yaitu menjual produk atau layanan. Berita juga dapat digunakan untuk menjual produk atau layanan. Berita jenis ini biasanya disebut dengan berita advertorial. Ciri-ciri teks berita. Yang pertama ada faktual, yaitu berita harus berdasarkan fakta dan data yang akurat, bukan opini atau spekulasi. Yang kedua ada aktual. Berita harus memuat peristiwa yang baru terjadi, bukan peristiwa yang sudah lama berlalu. Yang ketiga, penting. Berita harus memiliki nilai penting bagi khalayak ramai. Yang keempat ada menarik. Berita harus dikemas dengan menarik agar pembaca tertarik untuk membacanya. Yang kelima ada objektif. Berita harus disajikan secara objektif tanpa memihak kepada satu pihak tertentu. Yang keenam ada akurat. Berita harus memuat informasi yang akurat dan terpercaya. Dan yang terakhir ada berimbang, yaitu berita harus memuat semua sudut pandang yang terkait dengan peristiwa tersebut. Selanjutnya ada jenis-jenis berita. Berita dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa kriteria, seperti topik, yaitu ada berita politik, ekonomi, sosial, budaya, olahraga. Lalu yang kedua ada format, yaitu berita keras, berita lunak, dan berita investigasi. Yang ketiga ada media, yang berisikan berita cetak, berita online, dan berita siaran. Terdapat unsur-unsur teks berita, yaitu 5W1H. Nah, agar berita menjadi lengkap dan mudah dipahami, teks berita harus memuat unsur 5W plus 1H, yaitu yang pertama ada what atau apa, yaitu peristiwa apa yang terjadi. Yang kedua ada who atau siapa, yaitu siapa saja yang terlibat dalam peristiwa. Yang ketiga ada when atau kapan, yaitu waktu terjadinya peristiwa. Yang keempat ada where atau di mana, yaitu tempat terjadinya peristiwa. Yang kelima ada why atau mengapa, alasan atau penyebab terjadinya peristiwa. Dan yang terakhir ada how, yaitu bagaimana, proses atau kronologi peristiwa. Kelengkapan unsur 5W plus 1H sangat penting agar berita tidak menimbulkan kesalahpahaman. Adapun struktur teks berita dibagi menjadi 3. Yang pertama ada kepala berita. Kepala berita adalah bagian awal yang memuat banyak informasi penting, yaitu apa, di mana, kapan, dan siapa. Yang kedua ada tubuh berita. Tubuh berita berisikan penjelasan mengenai informasi yang disampaikan pada bagian kepala berita. Pada bagian tubuh berita, terdapat jawaban atas pertanyaan mengapa dan bagaimana peristiwa itu terjadi. Struktur ini memuat latar belakang, penyebab, hingga upaya yang dilakukan
pihak terkait untuk menyelesaikan peristiwa tersebut. Yang ketiga ada ekor berita. Bagian ini menyantumkan informasi yang bersifat tambahan. Jika ekor berita dihilangkan, maka tidak terpengaruh terhadap pokok berita. Mengapa demikian? Karena keenam unsur berita sudah dijelaskan dengan lengkap di bagian kepala dan tubuh berita. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan teks berita. Teks berita memiliki kaidah kebahasaan yang khas, antara lain yaitu kata kerja tindakan, seperti terjadi, melaporkan, dan menyampaikan. Yang kedua ada keterangan waktu dan tempat untuk menjelaskan peristiwa. Yang ketiga ada kalimat langsung dan tidak langsung dalam menyampaikan sumber berita. Dan yang terakhir yaitu konjungsi temporal, seperti kemudian, setelah itu, dan sebelumnya. Kenapa sih memahami teks berita itu sangat penting bagi siswa? Karena melatih kemampuan membaca kritis, membantu membedakan berita, fakta, dan hoaks, meningkatkan kemampuan menulis berita sederhana, serta menimbulkan sikap objektif dan jujur. Di sini terdapat satu contoh teks berita yang sudah terbagi strukturnya, ada kepala berita, badan berita, dan ekor berita. Yang pertama ada kepala berita. Pada teks di atas yang berjudul Gempa Bumi 5,6 SR guncang Jawa Barat 3 tewas. Yang termasuk ke dalam kepala berita yaitu gempa berkekuatan 5,6 skala Richter mengguncang wilayah Cianjur, Jawa Barat. Senin 21 bulan 11, 3 orang dilaporkan tewas dalam peristiwa ini. Pada kepala berita tersebut terdapat unsur apa, di mana, dan siapa. Selanjutnya ada badan berita. Teks di atas yang termasuk ke dalam badan berita yaitu gempa terjadi sekitar pukul 1:21 waktu Indonesia Barat. Guncangan dirasakan kuat di sejumlah daerah menyebabkan beberapa bangunan rusak parah. Kami merasakan getaran sangat kuat, banyak rumah ambruk dan warga panik berhamburan keluar, ujar Kepala BPBD Cianjur, Dedi Ardin. Selain 3 korban tewas, belasan orang mengalami luka-luka dan kini dirawat di sejumlah rumah sakit. Pada badan berita tersebut terdapat unsur mengapa dan bagaimana. Dan yang terakhir ada ekor berita. Teks di atas yang termasuk ke dalam ekor berita yaitu, hingga saat ini, tim SAR dan petugas masih melakukan pencarian korban serta pendataan kerusakan di lokasi terdampak gempa. Kesimpulan dari teks berita yaitu teks berita adalah teks yang berisi informasi faktual mengenai peristiwa nyata yang disampaikan secara objektif dan aktual. Teks berita memiliki unsur 5W+1H, struktur yang jelas, ciri-ciri, serta kaidah kebahasaan yang khas. Dengan memahami teks berita, kita diharapkan mampu menjadi pembaca yang kritis dan penulis berita yang bertanggung jawab. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.